liburan aja. Jadi sebenarnya yang dibalik itu Santa Claus apa itu kan aksesoris yang kecil banget. Tapi sebenarnya kita perlu, apalagi bagi saya yang Kristen lama ya dan sebagian besar teman-teman, kita perlu mendalami loh teman-teman. Itu Tuhan jadi manusia itu apa sih maksudnya? Nah itu kiranya kita lebih mengerti ya. Seiring kita bertambah umur, dulu kita diajarin tentang liburan, tentang hadiah, tentang Santa Claus. Tapi seharusnya kita makin dewasa juga jangan itu terus yang dibahas ya, si kering Santa atau kering kado. Ya itu bagus lah ya untuk kita berhubungan dengan sesama kita. Tapi kiranya kita juga makin dewasa ya, mengenang kasih Tuhan kita yang dalam dan apa yang dia pikirkan sebenarnya dalam melakukan itu. Nah kiranya kita hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita puji Dia, menggeburkan hati kita mohonkan kepada Roh Kudus agar hati kita bisa menerima apa yang akan di-sharingkan atau dikorbankan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau lakukan kepada kami Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau merendahkan dirimu Tuhan, meskipun Engkau tidak rendah Tuhan dan tidak mengurangi kemuliaan-Mu Tuhan, tapi Engkau memilih untuk merendahkan dirimu Tuhan, datang sebagai manusia dengan status sosial yang bahkan itu pun tidak mulia Tuhan di hadapan manusia. Tapi biarlah Tuhan apa yang Engkau lakukan, Engkau karuniakan hikmat bagi kami Tuhan untuk mengerti Tuhan. Karena kalau Engkau tidak mengaruniakan, kami sebagai manusia nggak akan paham Tuhan apa maksudnya semua ini yang mendalam Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin memuji memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan, dan Engkau sertai para jemaat Tuhan semua yang hadir di sini, agar apa yang mereka sudah tuangkan, waktu yang mereka sudah luangkan pasti tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Amin.
Suci, 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 Kamu kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, blessed Trinity. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari para jemaat kita sambut kedatangan Tuhan kita ke dunia dengan memuji Dia lebih semangat lagi. Mari di musik nyanyikan kemenangan kita. Oh, kemenangan kami Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Mari nyatakan satu nama. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Mari jemaat nyatakan satu nama yang besar. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja.
kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, oh Yesus, segala raja, segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir bersama kami hari ini Tuhan. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Tuhan, kami memohonkan Tuhan agar Roh Kudus menaungi hati kami semua sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebelum Engkau menaburkan benihnya Tuhan, benih-Mu Tuhan. Kami mohonkan Tuhan agar Roh Kudus bisa melengkapi apa kelemahan kami Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kami dan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, atau kami tahu Tuhan, para jemaat, bahkan kami semua pelayan-Mu Tuhan, pasti terinterap dengan kehidupan kami pribadi Tuhan. Untuk bisa fokus kepadamu Tuhan, itu adalah sebuah challenge Tuhan. Dan terkendala bahasa, terkendala pikiran Tuhan, terkendala jadwal-jadwal kami Tuhan. Sehingga Natal Tuhan adalah semata-mata waktu-waktu untuk beristirahat atau mungkin bersenda gurau. Tapi kami ingin Tuhan, apa yang telah kami lalui selama belasan puluhan tahun Tuhan, kami ingin lebih mengerti Tuhan apa yang ingin Kau tuangkan dalam kejadian kelahiran-Mu Tuhan. Kami mohonkan Tuhan sekali lagi Tuhan agar Kau hadir bersama kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami Tuhan. Kami bersyukur. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
besar Tuhan, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Terlalu dalam Tuhan. Kami mengerti mungkin sebagian Tuhan, sebagian saja Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Mari para jemaat, sekali lagi saya undang untuk berdiri untuk menyambut firman-Nya pagi ini. Tak terselami bagiku, oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Yesus, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Yesus, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan atas kehadiran bersama kami. Kami undang Tuhan, kami mohonkan agar para jemaat Engkau sertai juga Tuhan. Dan apa yang Engkau tuangkan hari ini Tuhan dalam firman-Mu melalui hamba-Nya Tuhan, kami mampu mengerti Tuhan. Bersyukur atas apa yang telah Engkau lakukan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Para jemaat, sebelum kita mendengar firman, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini untuk doa-doa kita mungkin yang tak terucapkan. Kiranya mungkin puji-pujian bisa mewakilkannya. Sungguh besar, sungguh besar yang Kau berikan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk waktu ini, kami bersyukur untuk hadiah terbesar yang pernah kami terima sepanjang perjalanan hidup kami, yaitu Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah lahir di Bethlehem untuk kami, yang bukan siapa-siapa tetapi Engkau datang bagi kami semua supaya status kami di hadapan Allah dipulihkan dan kami beroleh hidup dalam kemerdekaan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang sudah hadir dan nyata di tengah-tengah kami. Sedia hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kiranya bekerja di tengah-tengah kami ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, membaca, bahkan setiap hati dan pikiran yang ada di dalam ruangan ini, Tuhan bekerja, Tuhan berbicara, Tuhan berkarya. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas dan penuh dengan kekurangan, tetapi hamba percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup
menyelidiki, melihat, memperbaiki, menegur setiap kesalahan-kesalahan, setiap hal-hal yang tersembunyi di hadapan manusia. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang sanggup bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini memulihkan kami, menegur kami, memperbaiki kesalahan dan kelakuan kami, dan iman kami semakin bertumbuh sehingga kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan biar kiranya kami menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh antusias dan ucapan syukur, sehingga kami pulang, kami tidak menjadi pribadi yang sama seperti kami datang Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengizinkan kita menapaki tahun ini. Saudara, nyaris beberapa minggu lagi mungkin kita masuk di tahun yang baru, tahun 2026, dan bersyukur juga 2 minggu berturut-turut kita sudah menyelesaikan kegiatan Natal kita. Kita lihat Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat, kita lihat Tuhan bekerja di tengah-tengah event-event, baik bagi anak-anak, orang tua kemarin, Tuhan luar biasa. Dan ya saudara, mari sama-sama kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Akan ada 2 kebenaran firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan kita di pagi hari ini. Yang pertama kita buka di dalam Matius 2, ayat yang ke-10 sampai ayat ke-12. Injil Matius pasal 2, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Dan kemudian Lukas 2, saudara siapkan, ayat 20. Matius 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Dan Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saudara akan baca Matius 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Dan saya akan bacakan untuk kita semua Lukas 2 ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, puji Tuhan. Matius 2 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Dalam hitungan yang ketiga, saudara akan baca 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, semoga slide-nya tidak ada masalah. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saudara berjudul dampak perjumpaan dengan Kristus. Dampak perjumpaan dengan Kristus. Saudara, di bulan Desember, saudara, ya saya nggak tahu ya, kurang tahu kalau budaya di Jawa seperti apa dan bagaimana. Tetapi biasanya kalau budaya di tempat saya, dari tempat saya berasal, itu biasanya tiap Desember itu 1 minggu bisa ikut 4-5 kebaktian, karena ada gereja-gereja yang saling mengundang dan lain sebagainya, sehingga suasana Natal kadangkala lalu begitu saja tanpa betul-betul kita merasakan, tanpa betul-betul kita mendalami, tanpa betul-betul kita menyadari makna Natal yang sesungguhnya, saudara. Sehingga ya waktu mendekati Natal orang sibuk siapkan dekor. Waktu mendekati Natal orang sibuk siapkan konsumsi. Waktu mendekati Natal orang sibuk latihan musik, persiapkan aransemen dan lain sebagainya. Sehingga kadangkala orang di tengah-tengah kesibukan ini kita kehilangan esensi dari Natal yang sesungguhnya, saudara. Dan saudara, di pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, dampak perjumpaan dengan Kristus akan membawa kita kepada perenungan
yang sederhana tetapi seringkali dilupakan oleh orang-orang ketika memasuki bulan Desember, saudara. Ketika memasuki bulan Desember, saudara, coba saudara renungkan, coba saudara renungkan dalam hati dan kemudian jawab sendiri, siapa kita? Siapa kita? Apakah kita termasuk dan tergolong sebagai pengikut Kristus atau pengagum Kristus? Apakah kita termasuk murid Kristus atau fans dari Kristus, saudara? Sehingga saudara, kadangkala orang lupa, kadangkala orang menjadi sulit untuk mengerti dan memahami ketika dia sadar bahwa saya Kristen, tetapi nyatanya kehidupannya berjalan sesuai apa yang dia mau. Sebab apa, saudara? Sebab fans atau pengagum, penggemar biasanya lebih sering untuk menuntut, saudara. Menuntut apa yang dia mau, menuntut apa yang dia inginkan. Berbeda dengan murid. Murid atau pengikut Kristus yang sejati ini memilih untuk melayani, memberi dan mendedikasikan hidupnya. Karena apa? Semua yang dia lakukan, semua yang dikerjakan, semua yang diserahkan, dia tahu itu untuk Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, berkaitan dengan masa raya Natal, saudara, bulan Desember, seringkali kita lupa. Slide berikutnya, puji Tuhan, terima kasih. Seringkali kita lupa bahwa kita adalah murid Kristus. Kalau saudara baca Injil, cukup banyak memberikan keterangan tentang hal ini. Bagaimana murid di dalam Lukas 9 ayat 23 secara singkat di sana dikatakan mereka yang adalah murid, mereka adalah yang setia memikul salib, mengikut Kristus. Tetapi di dalam Yohanes 6 ayat 66 di sana saudara akan menemukan sedikit keterangan dari Injil bagaimana sebenarnya orang yang sulit membedakan dirinya pengikut atau pengagum, murid atau penggemar atau fans, saudara. Di sana dikatakan saudara akan menemukan dalam Yohanes 6 ayat 66, saudara akan melihat dan menemukan narasi, saudara, bahwa ketika mereka melihat ajaran Yesus yang disampaikan, Yesus menentang bagaimana hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip Taurat atau kesalahan tafsir dari orang-orang Yahudi. Di sana di Yohanes 6 ayat 66 dikatakan bahwa banyak orang-orang yang meninggalkan Kristus karena mereka melihat nggak sesuai dengan apa yang mereka mau, saudara. Banyak orang-orang yang meninggalkan Kristus karena mereka menemukan sesuatu yang nggak nyaman, nggak sesuai, saudara. Nah, sekarang di pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan siapa kita. Apakah kita adalah penggemar atau kita adalah pengikut? Penggemar yang seringkali menuntut 1, 2, 3 dan berbagai macam hal dari Tuhan. Dan bukan murid yang setia yang lebih cenderung memberikan sesuatu. Sehingga waktu kita sulit membedakan ini, saudara, jangan heran saudara akan menemukan atau saudara akan terjebak di dalam kondisi stagnan, saudara. Gak maju enggak, kadang maju, ya mundur enggak, kadang mundur juga, kadang diam di tempat, maju mundur, hilang, tenggelam, timbul, tenggelam dan lain sebagainya, saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, bahwa dampak dari perjumpaan dengan Kristus harus melahirkan pembaharuan. Sebab Kristus datang bukan hanya sekedar dikagumi, tetapi Kristus datang untuk mengubahkan arah hidup manusia. Kristus datang bukan hanya sekedar dikagumi, tetapi mengubahkan arah hidup manusia. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam pembacaan kita tadi di dalam Injil Matius 2 ayat 10 hingga yang ke-12, di sana, saudara, konteksnya adalah bagaimana orang-orang Majus ini adalah orang-orang non-Yahudi atau non-Israel yang kemudian jauh di dalam hati mereka merindukan yang namanya kebenaran. Sehingga tanda atau pesan bahwa Kristus akan lahir di dalam perjanjian baru ini lebih dahulu disampaikan kepada mereka, saudara. Perjumpaan memang mereka dengan bayi Yesus yang lahir seperti yang saudara lihat waktu Natal minggu kemarin di sini. Saudara, ini adalah perjumpaan yang singkat dan sangat sederhana. Tetapi perhatikan, perjumpaan yang singkat dan sangat sederhana dari orang-orang Majus ketika mereka melihat bayi Yesus ini memiliki dampak yang nyata dan besar. Perhatikan, mereka bukanlah orang-orang percaya. Tetapi di dalam Lukas 2, saudara bisa kemudian melihat ada 2 tokoh penting di dalam Alkitab, yaitu Maria dan Yusuf yang kemudian taat kepada perintah Allah. 2 pesan atau teks ini memiliki konteks yang berbeda,
tetapi bicara tentang satu hal yang sama, saudara. Apa itu? Bahwa perjumpaan dengan Kristus ini menuntut respon kita. Perjumpaan dengan Kristus menuntut respon kita. Enggak peduli seberapa sering kita dengar berita tentang Natal, berapa sering kita dengar, kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, tetapi kalau di hati kita, jauh di dalam hati kita tidak ada respon yang kemudian mau untuk berubah, mau untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, seperti halnya murid tadi dan bukan penggemar, sia-sia, saudara. Berapa kali saudara habiskan waktu untuk datang make up lama-lama, ya nggak tahu perempuan cewek-cewek biasanya make up bisa berapa lama, saya kurang tahu. Kalau cowok-cowok biasanya mandi tak ganti baju. Kadang ada yang nggak suka ngaca, langsung berangkat, saudara. Berapa lama waktu yang saudara habiskan untuk kemudian mempersiapkan diri saudara datang kebaktian, ikut ibadah Natal, dengar khotbah Natal, tetapi semuanya akan menjadi sia-sia dan momen Natal akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus juga akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengalami yang namanya pembaharuan. Indikasi dari murid yang sejati adalah ketika dia mengalami pembaharuan di dalam hidup. Bukan seberapa sering dia ikut kebaktian dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas rohani, saudara. Kristus datang untuk memberikan kita arah hidup yang baru. Saudara renungkan, jika hidup kita masih sama, dikuasai oleh pola yang sama, nilai-nilai yang sama, saudara tanyakan di dalam hati kita masing-masing, apakah kita termasuk pengikut atau pengagum dari Kristus saja, saudara? Ingat, murid yang sejati adalah mereka murid yang setia dan taat mengikut Kristus. Itu sebabnya, mari kita lihat bagian pertama dari perenungan kita di pagi hari ini, slide berikutnya. Perjumpaan dengan Kristus tidak pernah netral. Apa maksudnya? Perjumpaan dengan Kristus tidak pernah netral, saudara. Saudara perhatikan, dalam Injil Matius pada bagian-bagian awal, saudara akan menemukan sedikit keterangan tentang bagaimana ironi dari kedatangan Sang Mesias itu bagi orang-orang Yahudi. Saya ulangi, saudara akan menemukan keterangan di Injil Matius bagian awal-awal bagaimana ironi yang dirasakan bagi orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar bahwa Mesias itu datang. Sebab dalam pemikiran dan dalam pemahaman orang-orang Yahudi, Mesias atau penyelamat yang akan datang itu adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari pengaruh politik kekaisaran Roma dan Yunani waktu itu, saudara. Sehingga waktu saudara perhatikan di Injil Matius pasal 2 ayat yang ketiga dan keempat, saya akan bacakan saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia. Ini berita tentang orang-orang Majus yang sudah datang untuk mencari Mesias yang katanya akan lahir di Betlehem. Ayat 4. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Di mana Mesias akan dilahirkan. Tidak hanya berita tentang Mesias yang akan lahir tidak hanya menjadi ironi sehingga terjadi bukan hanya sekedar penolakan ketika Yesus lahir, bahkan ketika Yesus melayani mereka terjadi banyak penolakan, saudara. Tetapi perhatikan respon Herodes juga di sini cukup akhirnya terbukti bahwa ternyata Herodes bilang bahwa di mana Yesus yang akan lahir itu, saya akan datang dan menyembah dia juga. Tetapi saudara akan lihat bahwa pasal berikutnya di sini dikatakan bahwa Herodes kemudian cari semua anak-anak yang lahir di sini, cari semua dan kemudian akan dimusnahkan karena dia merasa akan terancam, saudara. Kedatangan Mesias ini saudara akan bisa melihat perbandingan yang berbeda antara pemahaman orang Yahudi dan respon dari Herodes. Kemudian bagaimana respon dari orang-orang Majus yang tadi tidak kenal Tuhan. Respon yang berbeda, saudara. Jauh di dalam hati. Orang-orang Majus ini mereka adalah orang-orang yang kemudian begitu merindukan bagaimana kebenaran ini bisa kemudian membebaskan mereka sehingga ketika mereka mendengar, sehingga ketika mereka melihat tanda itu, bintang itu, ini kemudian melahirkan sebuah antusias yang luar biasa sehingga saudara bisa melihat bagaimana mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur di ayat-ayat berikutnya, saudara. Perhatikan. Pribadi yang sama
tetapi direspon dengan cara yang berbeda, saudara. Kita akan fokus kepada bagaimana respon dari orang-orang Majus ketika mereka mendengar kabar bahwa Mesias akan datang, saudara. Ketika mereka mendengar bahwa Mesias akan datang bagi orang-orang Yahudi, saudara, ini sesuatu yang biasa. Lagian juga ya udah lama, ya minggu lalu di dalam khotbah Pak Agus sudah sempat, ya 2 minggu lalu kalau nggak salah, Pak Agus sudah sempat ya sentil sedikit tentang bagian ini, bagaimana masa penantian dari Mesias itu, nubuatan dari nabi-nabi di perjanjian lama. Sehingga ya mungkin ada sedikit kejenuhan dari orang-orang Israel ketika mereka menanti-nantikan dan lain sebagainya, saudara. Sehingga berita tentang Mesias ini tidak berdampak apa-apa bagi orang Yahudi, bahkan dianggap sebagai ancaman bagi Herodes karena mereka sudah terbiasa dengan konsep dan budaya mereka. Loh, masa raja lahir di kandang gitu kan? Masa lahir di kandang sederhana dan lain sebagainya. Kita ini lagi dijajah loh, orang Israel, orang ini lagi dijajah. Seharusnya Mesias yang datang itu membebaskan kita dari penjajah begitu. Sehingga saudara, ketika mereka dengar berita ini, mereka biasa-biasa aja. Karena mereka masih memikul, masih memeluk budaya dan pemahaman yang lama, saudara. Berita tentang Yesus tidak berdampak apa-apa. Tetapi kita perhatikan di ayat 11, orang-orang Majus dikatakan seperti ini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, untuk orang yang haus, untuk orang yang lapar, gak usah jauh deh lapar, untuk orang yang betul-betul haus, saudara, segelas air putih itu sangat berarti, saudara. Saya pernah pelayanan di Papua 2 bulan di pedalaman. Waktu itu kita masuk cukup jauh di dalam hutan, saudara. Waktu itu air aqua yang berapa liter yang agak besar itu, 1,5 liter itu mahal sekali di sana, saudara. Mahal sekali di sana. Jadi kita harus bagi dengan beberapa teman dan lain dan tim yang mengikut dan melayani waktu itu. Jadi ya namanya nggak semua orang terbiasa kan di kondisi pelayanan seperti itu. Ada yang ya kena lumpur sih, aduh mana dikit-dikit pengen cuci kaki, saudara. Sementara kita yang lain ini irit-irit air minum karena ya susah cari air, mahal juga. Ini kena lumpur sedikit pengen cuci kaki, cuci tangan terus, saudara. Jadi yang penting kaki bersih dan tangan bersih daripada ya ini tenggorokan kering, dehidrasi, saudara. Saudara perhatikan, untuk orang yang betul-betul haus dan sangat-sangat haus, saudara, segelas air itu sangat berarti. Dan inilah yang kemudian yang orang-orang Majus ini lihat, sehingga berita tentang Mesias, mereka nggak peduli bahwa dia akan lahir di kandang, dia akan lahir dalam kondisi sederhana, dalam keluarga yang biasa-biasa saja, tukang kayu, dia akan lahir dimanapun, mereka nggak peduli, saudara. Karena apa? Yang terpenting mereka bertemu dengan pribadi Yesus, karena mereka tahu bahwa pribadi Yesus ini adalah pribadi yang sanggup membebaskan, memulihkan mereka, saudara. Sehingga di ayat 11, perjumpaan yang singkat di tempat yang sederhana ini begitu berarti, saudara, bagi orang-orang Majus yang datang jauh-jauh. Begitu berarti, saudara. Sehingga saudara bisa melihat di sana di ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Lalu apa? Sujud menyembah dia, saudara. Ini bukan hanya sekedar sikap, ya ekspresi tubuh yang sujud dan lain sebagainya. Yang sujud seperti yang saudara perhatikan, ya kalau mungkin saudara ya kita di seberang sana, saudara, bukan hanya sekedar ekspresi atau ya gerakan tubuh belaka, saudara, tetapi ini jauh lebih dalam lagi mengisyaratkan bagaimana pengakuan otoritas. Mereka tahu bahwa mereka ketemu dengan pribadi yang sanggup menyelamatkan dan memulihkan mereka. Tidak cukup hanya sujud, mereka juga membawa persembahan-persembahan untuk diserahkan kepada bayi Yesus. Ini bukan hanya sekedar berbicara tentang seberapa banyak yang mereka bawa, seberapa banyak yang mereka berikan. Ini berbicara tentang penyerahan diri mereka di hadapan Tuhan. Berbicara tentang penyerahan diri mereka di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara akan melihat bahwa di ayat 12, di sana dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, kalau
tema Natal gereja-gereja se-Indonesia tahun lalu ayat 12. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, saudara. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara bahwa perjumpaan mereka dengan Kristus, pengalaman mereka dengan Kristus pada akhirnya, saudara, menjadikan mereka pribadi yang baru. Menjadikan mereka pribadi yang baru. Mereka tahu bahwa ketika mereka berjumpa dengan Kristus, harus ada yang berubah. Harus ada yang berubah, harus ada yang terjadi. Sehingga mereka taat, saudara. Perjumpaan ini menghasilkan pengakuan otoritas, penyerahan diri, respon nyata, yaitu perubahan. Saudara, bisa aja gitu kan. Tadi Herodes di ayat di atasnya, bukan di atas itu, di atas ayat sebelum ini. Di ayat di atasnya tadi Herodes bilang, nanti kalau kalian ketemu kasih tahu sama saya, karena saya juga mau datang menyembah Yesus, begitu. Tetapi saudara, mereka lebih memilih taat. Dan ini mengisyaratkan apa? Bahwa perjumpaan dengan Kristus ini tidak pernah netral, saudara. Kalau kita sibuk melayani, kalau kita aktif melayani, kalau kita rajin memberi, kalau kita rajin terlibat dalam semua kegiatan-kegiatan rohani, rajin ikut Natal dan lain sebagainya, saudara. Tetapi semuanya ini tidak menghasilkan, tidak merubah apa-apa di dalam hidup kita. Renungkan. Bisa jadi kita bukan murid atau pengikut Kristus, tetapi fans atau penggemar yang pengen senang-senangnya aja, pengen baik-baiknya aja. Tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi dan berubah di dalam diri kita, saudara. Perjumpaan dengan Kristus tidak pernah netral. Kalau dunia berkata sesuatu bisa karena terbiasa. Sesuatu bisa karena terbiasa. Ini seringkali tanpa disadari juga menggambarkan bagaimana kondisi iman kita. Karena sudah terbiasa melayani, karena sudah terbiasa ke gereja, karena sudah terbiasa dengar firman, baca Alkitab dan lain sebagainya. Akhirnya kita kehilangan rasa, saudara. Kehilangan rasa. Waktu nyembah Tuhan udah gak mengalami apa-apa lagi gitu. Rasa kosong, rasa bosan. Waktu dengar firman Tuhan juga demikian. Waktu kita melayani, kita lakukan semuanya hanya karena memenuhi jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan, saudara. Sehingga kita melayani tanpa adanya sukacita, tanpa adanya pertobatan, mengasihi dengan syarat, dan memberi tanpa ucapan syukur. Slide berikutnya. Nicholas Thomas, ini salah satu teolog dari Inggris, saudara, mengatakan bahwa you cannot encounter Jesus and remain unchanged, saudara. Saudara, tidak mungkin kita bertemu dengan Yesus dan kondisi kita tetap sama. Ini sesuatu yang aneh, ini sesuatu yang keliru dan cacat, saudara. Berarti apa? Perjumpaan kita dengan Kristus ini harus mengubahkan sesuatu di dalam hidup kita, saudara. Di dalam hidup kita. Mungkin kembali ke slide sebelumnya. Nah, perjumpaan kita dengan Kristus ini harus mengubahkan kita, saudara. Seringkali orang bingung waktu lihat rajin melayani, rajin memberi, rajin terlibat dengan banyak hal, kita berbuat baik dan lain sebagainya karena katanya kita mengasihi Tuhan, meskipun itu perlu diselidiki, saudara. Tetapi kadang-kala kita melihat, mengukur kerohanian seseorang, kedekatan seseorang dengan hal-hal yang terlihat dengan mata ini, saudara. Hal-hal yang terlihat dengan mata. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita belajar sama-sama bahwa tolak ukur kedekatan kita dengan Tuhan adalah perubahan hidup, saudara. Bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan rohani. Saudara, renungkan, apakah perjumpaan kita dengan Kristus, apakah berita tentang Kristus ini masih mengubahkan cara kita mengambil keputusan, mengubahkan prioritas-prioritas hidup kita, mengubahkan arah langkah hidup kita seperti orang-orang Majus ini, saudara. Kalau nilai-nilai yang kita pegang, budaya yang kita hidupi, cara kita hidup, cara kita memperlakukan orang lain masih sama, saudara, berarti kita belum betul-betul berjumpa dengan Kristus, saudara. Berarti kita belum betul-betul berjumpa dengan Kristus, saudara. Kalau di Poso itu, ramai sekali. Kalau Natal begini ramai sekali. Ada saudara yang mungkin pernah lihat atau pernah dengar salah satu tarian khas yang asal Poso itu, Dero, yang
Biasanya orang gandengan tangan terus bikin lingkaran, keliling sambil goyang-goyang kepala. Goyang-goyang kepala dan goyang-goyang tangan. Itu saudara, kalau malam Natal, malam Tahun Baru itu mereka bisa dari pagi sampai pagi saudara. Dari pagi sampai pagi. Sehingga biasanya malam Tahun Baru, tanggal 31 malam itu mereka mulai jam 7, jam 8, sampai pagi jam 6 pagi, nggak ada yang ke gereja saudara. Nggak semua, tapi ya masih ada di sana seperti itu. Nggak ada yang ke gereja saudara, karena ya kalau yang malam udah mabuk, ya paling pinggir-pinggir jalan banyak orang dapat itu, mabuk-mabuk, tidur di got, jatuh, nggak pulang di rumah. Pinggir-pinggir jalan ada orang, saudara akan menemukan orang-orang yang tidur di pos-pos kamling, karena mabuk, nggak pulang, nggak sampai di rumah, karena udah terlalu mabuk saudara. Padahal sebelum tanggal 31 rutin ikut Natal. Rutin ikut Natal, tidak tahu motivasinya apa, cari makan ke apa, tahu juga saudara. Rutin ikut Natal, tetapi tidak ada yang berubah sama sekali saudara. Hidup masih sama, nilai yang dipegang masih sama, budaya masih sama saudara. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Bahwa perjumpaan kita dengan Kristus ini menuntut respon dari hati kita. Kristus datang bukan hanya sekedar untuk dikagumi, bukan hanya sekedar untuk kita pelajari dan lain sebagainya, tetapi Kristus datang untuk mengubahkan arah hidup kita. Kedatangan Kristus di dalam dunia ini menuntut respon kita, saudara. Banyak orang yang kemudian tersentuh dengan apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus kerjakan. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa ini semua tidak cukup. Pengalaman-pengalaman rohani, mujizat-mujizat yang saudara alami, ini semua tidak cukup, saudara. Karena ini hanya sekedar kadangkala ya perasaan, bukan hanya sekedar perasaan, kadangkala ya subjektif juga. Tetapi perjumpaan kita dengan Kristus ini juga menuntut ketaatan kita, saudara. Ada orang-orang, saudara bisa perhatikan bagaimana Alkitab memberikan keterangan. Orang Israel yang katanya proyek percontohan untuk bangsa-bangsa lain, kurang apa? Mereka alami banyak mujizat dan pertolongan Tuhan, tetapi yang masuk tanah Kanaan akhirnya cuma 2 orang kan. Artinya apa saudara? Pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan ini kadangkala ya meskipun pengalaman-pengalaman itu baik untuk pertumbuhan iman kita, tetapi pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan, saudara, kalau betul-betul kita nggak mengalami yang namanya, kita nggak meresponi dengan baik, pengalaman-pengalaman rohani akan menjadi sia-sia, saudara. Nggak menentukan apakah kita akan bisa bertahan sampai akhir, saudara. Yang menentukan adalah respon kita. Mari kita lihat bagian berikutnya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-20. Setelah kita belajar dari orang Majus, kita lihat bagaimana para gembala di sini. Dikatakan seperti ini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesuatu yang mereka lihat dan mereka dengar semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara, bagian yang kedua, slide berikutnya. Dari perenungan kita di pagi hari ini melalui Lukas 2 ayat yang ke-20, perjumpaan kita dengan Kristus ini, perjumpaan dengan Kristus itu melahirkan murid yang taat, saudara. Lukas 2 ayat yang ke-20 ini menjadi begitu menarik setelah ya Kristus menyatakan dirinya yang tadinya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, Injil Lukas ini memberikan keterangan bagaimana kasih Kristus ini untuk semua orang. Christ is for all gitu. Kasih Kristus ini untuk semua orang. Para gembala ini mereka adalah orang-orang biasa yang gak masuk hitungan. Bahkan mereka termasuk ya kayak kaum marginal gitu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial. Tetapi kebenaran dari Lukas 2 ayat 20 ini memberikan keterangan bahwa Kristus untuk semua orang. Allah memilih menjumpai mereka yang tidak terhitung, yang gak masuk hitungan. Supaya apa? Supaya mereka juga mengenal kasih Kristus, saudara. Mengenal kasih Kristus. Nah, kita bisa melihat di Lukas 2 ayat yang ke-20 secara lebih spesifik. Bagi saya ini menjadi begitu menarik, saudara. Sebab apa? Kita melihat bagaimana perjumpaan dengan Kristus mengerjakan sesuatu yang berbeda di dalam orang yang sama. Mengerjakan sesuatu yang berbeda di dalam orang yang sama. Saudara bisa melihat para gembala yang dijumpai oleh Allah. Sehingga akhirnya perjumpaan mereka dengan Kristus melahirkan ketaatan. Para gembala adalah orang-orang sederhana yang dijumpai lebih dahulu oleh Allah. Setelah itu hidup mereka diarahkan kepada Allah. Dan ayat yang menarik dikatakan di ayat 20, maka kembalilah
gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya apalagi kalau mereka tahu, ya sebelumnya udah malaikat udah ngomong sama mereka, kamu akan, hai para gembala, kamu akan melihat bahwa Kristus sudah lahir, Raja Mesias yang dijanjikan itu tiba-tiba dalam cahaya yang terang tiba-tiba hilang. Wih, pasti mereka langsung buru-buru gitu. Buru-buru, saudara, berita yang bagi mereka ini sukacita, dan waktu mereka ketemu dan melihat hal yang memberikan mereka sukacita, mereka nggak diam di situ, mereka nggak bertahan di situ. Sebab mereka tahu ada hal yang lebih penting. Mereka disuruh mereka kembali, dan kemudian saudara, mereka memuji dan memuliakan Allah, saudara. Ketaatan mereka, kita bisa melihat bahwa perjumpaan para gembala dengan Kristus ini melahirkan ketaatan. Mereka enggak diam, mereka enggak menginap di situ, mereka enggak ngerumpi di situ, tetapi mereka kembali dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memang mereka gembala, orang yang enggak masuk hitungan. Perjumpaan mereka dengan Kristus ini kemudian membawa mereka kembali dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang saya mau sampaikan melalui ayat 20 ini, saudara? Saudara perhatikan, seringkali hidup kita, perjalanan kerohanian kita, seringkali iman kita ini nggak kembali dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seringkali iman kita nggak kembali dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi orang yang rohani, kita jadi orang yang baik kalau orang itu baik sama kita. Kita jadi orang yang mengasihi kalau kita lebih dahulu dikasihi. Kita jadi orang yang mau mengampuni kalau dia ampuni aku duluan. Kita jadi orang yang mau memaafkan kalau misalnya kita udah dimaafkan duluan. Sehingga iman kita, ya kalau seperti ilustrasinya Pak Agus dalam beberapa khotbah kemarin ini, seperti jadi orang Kristen yang hidup dalam gelembung-gelembung rohani begitu. Hidup dalam gelembung-gelembung rohani. Imannya atau kehidupan rohaninya hanya sekedar di sini doang, di depan pintu doang, sampai di depan lift doang, atau sampai di parkiran doang. Setelah pulang dari gereja udah jadi pribadi yang berbeda lagi. Kita akhirnya jadi seperti Power Rangers gitu, Power Rangers merah, Power Rangers hijau. Kita jadi orang yang berbeda, sehingga saudara akan menemukan orang-orang, katanya orang Kristen, kok kayak gitu. Katanya melayani, kok kayak gitu. Waktu saudara ketemu dengan orang yang lebih rohani, lebih baik kita bisa ngomong rohani dan lain sebagainya. Tetapi waktu kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin secara status atau apapun itu lebih rendah daripada kita, loh kok ini beda gitu, kok ini lain gitu, kok ini beda, saudara. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa iman, perjumpaan kita dengan Kristus ini melahirkan ketaatan. Yang pertama, saudara, Natal memberitahu kita bahwa harus Yesus yang datang kepada kita. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Ini pesan utama dari Natal, saudara. Tetapi pada saat yang sama, ketika Yesus datang kepada kita, menjumpai kita, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita seringkali melayani, kita beribadah, kita memberi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita hanya merasa nyaman dengan sesama orang Kristen saja gitu. Sehingga iman kita itu enggak kembali dalam kehidupan sehari-hari. Atau enggak, ya bisa juga mungkin iman kita hanya di sosmed doang gitu. Sehingga waktu ketemu dengan orang kok ngomongnya beda dan lain sebagainya. Saudara, ya ada satu jemaat yang bilang, oh saya senang. Jemaat bilang, saya senang kenalan dan bangun relasi dengan orang-orang yang di luar Kristen gitu. Karena saya punya kesempatan untuk melayani dan bersaksi bagi mereka, saudara. Nah, ketaatan kepada Allah ini bukan pelarian dari dunia. Ketaatan kepada Allah bukan pelarian dari dunia, tetapi cara Allah menghadirkan kesaksiannya di tengah-tengah dunia, saudara. Jangan jadi orang-orang Kristen yang eksklusif doang gitu. Kita ngomongin rohani, kita ngomongin Alkitab, itu hebat dan jago, tapi nggak ada action sama sekali, saudara. Ya beberapa waktu kemarin, beberapa bulan kemarin, 2 atau 3 bulan, ya waktu itu ada satu kakak dari Papua, dia balik ke kampus, dia telepon, Mon, di mana? Di sini. Bikin apa? Datang jemput saya. Akhirnya kita jemput nongkrong lah sama saya, Loren, sama kakak laki-laki dari Papua. Nah, saudara, yang menarik, ternyata ini sesuatu yang nggak direncanakan.
Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, sepupu yang dari Sulawesi, ini gak janjian, ketemu di kafe yang sama di daerah Ngagel. Ketemu di kafe yang sama, jalan sama ya 3 orang, dia cowok 2, cowok 1, cewek 2 gitu, satu pacarnya, satu temennya pacarnya. Kita duduk di lantai 1 dan mereka naik ke lantai 3 gitu. Dia sudah paksa-paksa saya. Kakak, sudah naik ke atas lah, naik ke atas, kita ngobrol di atas, enak ngobrol di atas. Gak bisa, ini kakak juga ada ketemu dengan kakak dari Papua, ya sudah. Akhirnya waktu itu karena saya lihat sudah jam 10, akhirnya saya bilang Loren, tunggu di sini. Saya antar kakak ini dulu ke gereja, ya, karena dia melayani daerah Ngagel, GSJ daerah Ngagel. Kakak antar kakak yang ini dulu ke gereja, baru saya pulang jemput ko, pakai logat sana. Baru saya pulang jemput ko, sudah. Akhirnya antar dia ke gereja, masih di jalan saudara. Karena saya sudah, itu 9:30 dalam pikiran saya, biar nggak mampir lagi ngobrol-ngobrol lama lagi, pulang saja, saya sudah capek, sudah nggak mood ketemu orang gitu, udah capek, habis energi. Meskipun ekstrovert tapi bisa habis juga energi ketemu orang. Gak bisa, udah mau pulang. Ini masih di jalan, Loren ini telepon terus. Loren telepon. Karena dia panggil saya nama tengah. Etnan di mana? Pulang cepat kemari. Ini saudara sepupu ini mau pengen ketemu, pengen ngobrol. Kenapa? Sudah, akhirnya sampai depan kafe saya bilang, saya di parkiran. Keluar sudah, beri kita pulang. Saya sudah malas ketemu orang, capek. Dia maksa. Gak biasanya dia maksa, biasanya gak biasanya maksa. Akhirnya saya ganti lepas jaket, helm, naik ke atas. Waktu duduk saudara, waktu naik ke lantai 2, tahu ke saudara, pas di lantai 2 itu Loren itu udah seperti orang yang habis kata-kata begitu, gak bisa berword-word lagi. Gak bisa berword-word, karena rupanya teman dari pacar ini dia dari agama sebelah gitu, agama Katolik gitu, yang ya saya nggak menyalahkan gereja tertentu, tapi yang kemudian kecewa dengan gereja, perlakuan gereja ke dia, sehingga akhirnya dia jadi pahit gitu, jadi pahit sama gereja, dan kemudian jadi pahit sama gereja, sehingga waktu itu Loren ini ya, karena ya memang Loren sudah seperti itu, akhirnya dia udah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Waktu saya berdatang, si Loren langsung bilang, ini kakakku, dia teologi mau jadi pendeta. Nanti tanya sama dia saja. Oke, sudah. Akhirnya singkat cerita, tapi memang saudara, fun fact-nya itu sebelumnya memang sebelumnya itu memang saya lagi ada waktu puasa khusus gitu. Saya berdoa supaya Tuhan bukakan kesempatan bisa melayani para mahasiswa, karena waktu itu ada lagi ya pengen melayani mahasiswa di beberapa kampus gitu. Tuhan bukakan kesempatan, tapi waktu itu dalam masa penantian ini kesempatan ini nggak kunjung-kunjung datang gitu. Akhirnya waktu itu, kurang ngeh sama tanda dari Tuhan bahwa ini sudah waktunya ini. Akhirnya waktu itu sudah doa puasa, persiapan dan lain sebagainya. Dan pada malam itu saudara, ini kebiasaan ya namanya semua orang ini kan bergumul kan. Ada beberapa saudara yang pengen jadi saksi tapi bingung gimana caranya, gimana memulainya. Tetapi ini pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Akhirnya pengalaman sebelumnya setiap ketemu sama orang, ngobrol sama orang, sampaikan tentang Yesus, tentang Injil, ini selalu berhenti sampai di situ, nggak sampai berhenti di ajak dia terima Yesus gitu. Ajak dia terima Yesus. Karena ya setiap ada kesempatan itu kata-kata ini seperti selalu habis. Kata-kata ini seperti selalu habis. Sehingga banyak kesempatan yang terlewatkan untuk orang bisa terima Yesus. Pada akhirnya waktu itu saya nggak ada persiapan sama sekali apa-apa. Waktu ketemu dengan teman dari saudara ini, akhirnya dia cerita, iya saya kecewa dengan gereja ini, bla bla bla. Terus mama saya juga lagi sakit ini. Akhirnya Tuhan mulai bicara sesuatu dalam hati, ayo kamu sudah sampaikan, sekarang coba doakan dia, tantang dia terima Yesus gitu. Akhirnya dengan kata-kata suara yang agak sedikit bergetar saudara, saya tanya, mau saya doakan? Kak bertele-tele langsung tanya, mau saya doakan? Dia langsung tanya, loh kak, nggak apa-apa tak? Aku kan bukan Kristen gitu. Bilang nggak apa-apa, kita berdoa. Akhirnya kita berdoa, lagi tantang dia terima Yesus, dan puji Tuhan saudara, Tuhan kerjakan sesuatu di hari itu. Saudara, kadang-kala waktu kita udah terlalu nyaman dengan status kita sebagai orang Kristen, kita akhirnya jadi orang-orang Kristen yang eksklusif. Jadi orang-orang Kristen yang jago di dalam gereja dan melayani doang, tetapi kita menutup diri dengan dunia luar saudara.
Kita menutup diri dengan dunia luar sehingga nggak ada kesempatan sama sekali untuk kita melayani mereka gitu. Nah, ini kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Allah ini tidak memisahkan kita dari realitas dunia, saudara. Slide berikutnya. Ketaatan kepada Allah tidak memisahkan kita dari realitas kehidupan, tetapi menolong kita untuk menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini luar biasa sekali. Waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini luar biasa sekali, saudara. Saudara renungkan, kadangkala kita menjadi orang-orang yang Kristen yang jago di dalam gereja, yang jago hanya dengan saudara seiman doang, saudara. Mungkin nggak perlu jauh-jauh ya, ini karena tadi pengalaman saya, kita doakan terima Yesus dan lain sebagainya. Tetapi ini bisa dimulai dari bagaimana cara kita membangun relasi, saudara. Saudara perhatikan dalam Alkitab selalu memberikan keterangan bahwa, terlebih khusus Paulus ya, Paulus mengatakan secara tidak langsung bahwa tidak ada pemberitaan Injil yang tidak dimulai dari relasi, saudara. Tidak ada pemberitaan Injil yang tidak dimulai dari relasi, saudara. Itu sebabnya ya kadang-kala kalau udah capek, ladenin orang, ajak ngobrol orang, apalagi ya orang yang berbeda keyakinan, kadang-kala ini cukup menghabiskan energi, saudara. Tapi waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, akhirnya Tuhan ingatkan lagi bahwa betul, saudara. Waktu kita taat kepada Allah, ini Tuhan gak memisahkan kita dari kehidupan, cukup yang rohani saja. Kamu urus yang rohani, nanti yang duniawi ini urusannya Tuhan, urusanku sama mereka yang belum mengenal Tuhan. Enggak, saudara. Justru waktu kita taat kepada Allah, ini pada saat yang sama Tuhan kembali mengutus kita di dalam dunia untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Hidup kita adalah sarana kesaksian, saudara. Hidup kita adalah sarana kesaksian. Jangan hidup, jangan puas, jangan nyaman dengan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi keluar, saudara, keluar layani orang. Mungkin gak perlu jauh-jauh, mungkin gak perlu jauh-jauh doakan orang untuk terima Yesus. Tetapi ini bisa dimulai dari bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang terdekat kita. Bisa jadi mungkin ada orang tua kita, ada saudara jauh kita, saudara dekat kita yang belum kenal Tuhan. Kadang-kala kita nggak perlu khotbah panjang lebar dari Alkitab, tetapi dari tindakan kita, dari cara kita memperlakukan orang lain, orang-orang bisa sadar dan tahu dia anak Tuhan. Gitu. Dia anak Tuhan, saudara. Apakah kita akan merasa nyaman waktu kita tahu kita akan diselamatkan sama Tuhan? Kita bersuka cita bahwa pada akhirnya setelah kita mati kita akan kembali ke surga. Tetapi pada saat yang sama kita masih hidup di dalam dunia dan masih ada orang-orang lain yang sedang berjalan menuju ke neraka, saudara. Ini tanggung jawab kita bersama, saudara. Tuhan gak panggil kita untuk jadi orang-orang Kristen yang eksklusif, yang untuk hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi ada orang-orang lain di sekitar kita yang menunggu, kapan kamu layani aku? Kapan kamu ngomongin tentang Yesus ke aku, saudara? Ya, pelayanan mahasiswa ini cukup menarik juga. Kadang-kala kita dicuek-cuek, kadang-kala kita dianggap lagi modus dan lain sebagainya, saudara. Tetapi itu nggak buat saya berhenti. ada beberapa waktu kemarin yang tiap hari saya kirim renungan, nggak pernah dibalas. Saya lihat, 1 tahun ini nggak pernah dibalas saya kirim renungan. 6 bulan, hampir 7 bulan, tiap hari saya kirim renungan nggak pernah dibalas. Bahkan akhirnya sampai centang birunya itu dimatikan, nggak tahu dia baca apa nggak lagi. Tetapi ini nggak membuat saya untuk berhenti untuk bersaksi bagi orang lain, saudara. Karena saya tahu Tuhan nggak panggil saya, Tuhan nggak datang ke dalam dunia cuma untuk selamatkan Raymond Talila doang gitu. Waktu Raymond Talila diselamatkan oleh Tuhan, ada Raymond Talila yang lain yang menunggu juga untuk diselamatkan melalui Raymond Talila yang sudah terlebih dahulu diselamatkan, saudara. Jadi perhatikan bahwa Tuhan gak pernah memanggil kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang eksklusif, saudara. Kasih Kristus untuk semua orang, tetapi pertanyaannya, maukah kita bawa kasih Kristus itu kepada orang-orang lain? Saudara renungkan, di pagi hari ini, apakah kita adalah murid yang taat atau hanya sekedar penggemar Kristus doang? Murid yang taat mau berubah dan berdampak bagi orang lain, sedangkan fans belum tentu. Karena apa, saudara? Murid itu pasti menghasilkan murid yang lain. Fans ini lebih banyak menuntut, kamu harus sempurna,
Tuhan harus sempurna, Tuhan harus baik terus sama aku, mujizat harus terjadi terus. Waktu aku berdoa mujizat harus terjadi, jalan harus terbuka. Tetapi murid yang taat, saudara, mereka taat kepada Tuhan. Mereka punya kerinduan bukan hanya sekedar menyenangkan Tuhan, tetapi berdampak bagi orang lain, saudara. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Sejemput pemain musik dan para singer untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa. Saudara pejamkan mata jasmani saudara dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sejemput kita semua bangkit berdiri, kita renungkan kebenaran firman Tuhan melalui lagu ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Izinkan saya berdoa untuk saudara, tetapi saya minta saudara lakukan satu hal. Cukup saudara tidak perlu mengangkat tangan. Saudara sebutkan satu nama di dalam hati yang Tuhan ingatkan untuk saudara doakan. Yang saudara tahu dia adalah orang-orang yang haus, yang memerlukan segelas air dari Tuhan melalui saudara. Saudara sebutkan nama itu dalam hati dan kita akan sama-sama berdoa. Dan kita percaya saudara, seperti benih yang memerlukan waktu untuk bertumbuh, akan ada saatnya saudara akan melihat orang-orang yang saudara doakan di dalam doa. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang saudara bawa di dalam doa, dalam tangisan, mungkin dalam air mata, karena saudara tahu dia belum mengenal Tuhan. Tuhan akan kerjakan sesuatu di dalam hidupnya. Angkat tanganmu saudara dan kita akan sama-sama berdoa untuk orang-orang ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan datang untuk setiap kami tanpa terkecuali, tua, muda, tanpa melihat latar belakang dan siapa kami Tuhan. Dan mungkin Tuhan ada di antara kami di pagi hari ini yang bergumul dengan orang-orang terdekat kami, orang-orang yang jauh dari kami, mungkin keluarga kami, mungkin kakak kami, mungkin adik kami Tuhan, mungkin sepupu kami, mungkin orang tua kami atau siapapun itu Tuhan. Orang-orang yang kami tahu menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang kami tahu yang sedang haus akan kebenaran. Orang-orang yang kami tahu sedang memerlukan pertolongan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang ini, untuk nama-nama ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang datang bagi setiap kami. Kasih-Mu untuk setiap kami tanpa melihat siapa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau pakai kami untuk membagikan keselamatan itu kepada orang-orang lain. Untuk membagikan sukacita itu kepada orang-orang lain. Untuk membagikan kabar bahwa Yesus adalah Tuhan kepada orang-orang lain. Tuhan, aku berdoa di antara kami mungkin ada yang bergumul dan bertanya-tanya tentang bagaimana kami harus memulainya, dari mana kami harus memulainya, kapan kami harus memulainya. Tuhan, aku berdoa, Roh Kudus, Engkau menuntun kami dengan cara-Mu, dengan kemampuan kami masing-masing untuk menyatakan maksud-maksud Tuhan yang lebih spesifik dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini kami Tuhan, utuslah kami bagi orang-orang di sekitar kami sehingga perjalanan iman kami tidak menjadi sia-sia, karena kami melihat ada orang-orang di sekitar kami yang Tuhan kirimkan yang mewarnai perjalanan iman kami, karena kami melihat kami sama-sama adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di sepanjang minggu ini hingga kami menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif Tuhan. Pakai kami, pakai hidup kami, pakai pekerjaan kami, pakai relasi-relasi kami Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi hamba percaya Roh Kudus ini akan terus menolong kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Dan kami bukan hanya menjadi sekedar pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Kami bukan hanya sekedar menjadi penggemar, tetapi kami menjadi murid yang setia dan taat. Sampai pada waktunya nanti Tuhan melihat kami tetap setia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Serahkan kepada announcer untuk memberikan pengumuman.
Ya, shalom teman-teman semuanya. Ya, semoga semuanya teman-teman diberkati ya untuk firman yang diberikan dari Evangelist Raymond pada pagi hari ini ya. Firman hari ini juga mengingatkan kita untuk kita bisa menjadi berkat, hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain ya teman-teman. Jadi tidak hanya bagaimana atau apa yang Tuhan bisa berikan ke hidup kita, tapi apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan dari perjalanan hidup ini bagi kita semua teman-teman. Jadi kadang-kadang kita juga berharap atau kita punya impian ya orang lain itu berubah untuk kita. Tapi mungkin kita diingatkan kembali, kita mungkin gak bisa merubah orang lain atau kita bisa mendoakan terus orang lain mungkin bisa. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu respon kita atau dari kita sendiri, gimana caranya kita yang berubah atau gimana caranya kita merespon supaya orang lain itu bisa melihat kita sesuai dengan gambar Tuhan. Seperti itu. Oke. Mungkin hari ini saya nggak panjang-panjang seperti biasa teman-teman. Jadi singkat aja. Oke, sebelum kita memberikan persembahan kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, Kau berkati untuk Evangelist Raymond dan Bapak Gembala kita Pak Agus dan Bu Lili untuk setiap pelayanannya, dan juga Kau berkati juga untuk para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer yang ada di depan teman-teman nomor rekeningnya, dan bisa melalui cash melalui kantong persembahan yang dibagikan oleh Asher. Dalam 2 Korintus 8 ayat ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan segala yang terbaik dari kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SAF ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan untuk gereja. Oke, selagi kita memberikan persembahan, kita mau menyambut untuk teman-teman kita yang hari ini sudah hadir di gereja ini. Dan welcome to SAF Shanghai Indonesian Fellowship House of Restoration. Oke, pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk seminggu ke depan ini, untuk pertemuan di tengah minggu itu sementara ditiadakan dulu. Ya, untuk MOR, untuk KTB, KTB 1, 2, dan untuk mahasiswa juga ditiadakan ya teman-teman ya. Dan kami juga mau mengundang untuk teman-teman juga bisa hadir di ibadah tutup tahun di tanggal 28 Desember di hari Minggu di gereja ini ya teman-teman. Yang teman-teman bagi yang nggak kemana-mana atau nggak pergi-pergi mungkin bisa berkumpul kembali bersama-sama kita di gereja ini untuk memuliakan Tuhan. Oke, sekian pengumuman hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Bu Lili. Thank you. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan selamat Natal untuk nanti tanggal 25 Desember. Kita memang tidak ada ibadah di gereja ini, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa merayakan bersama-sama dengan keluarga. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ingin mengunjungi keluarga yang lain, berkumpul bersama ya di hari Natal di mana kita memperingati Juru Selamat sudah datang ke dalam dunia ini, dan biarlah kehadiran Juru Selamat itu benar-benar kita berjumpa secara pribadi, kita menjumpai Kristus secara pribadi dan Dia memimpin rumah tangga keluarga kita, kehidupan kita, sama seperti para gembala itu ya yang berjumpa secara pribadi dengan Kristus Sang Juru Selamat itu, dan mereka begitu bersuka cita ketika melihat bayi Yesus ya. Dan biarlah kelahiran Sang Juru Selamat itu juga membawa damai dan sukacita untuk keluarga dan kehidupan kita masing-masing. Saya mengundang kita bangkit berdiri, dan saya meminta Pak Peter bisa tolong bantu doa penutup ya pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk setiap jemaat dalam pekerjaan ya, dalam rumah tangga. Mari Pak Peter silakan di sini, dan juga berdoa untuk anak-anak yang ada di dalam gereja ini supaya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan dari jemaat Tuhan.
Dan jikalau ada permasalahan, tantangan kehidupan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Biarlah melalui kesaksian kehidupan kita, orang lain pun boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu, dan perjumpaan itu membawa perubahan dalam kehidupan mereka juga. Dan saya akan berdoa berkat untuk, saya akan berdoa berkat ya. Silahkan Pak Peter. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini karena Engkau boleh kumpulkan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tadi Tuhan, yang sungguh mengingatkan kami Tuhan bahwa Natal itu Tuhan bukan sekedar acara Tuhan, tapi Engkau hadir membawa perubahan dalam hidup kami. Sukacita Natal itu Tuhan bukan sekedar teori Tuhan, tetapi itu betul-betul menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan oleh orang lain, bahwa kami berubah karena di hidup kami ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tadi Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Kami berdoa juga Tuhan buat kami semua Tuhan, masing-masing pribadi dalam keluarga kami masing-masing Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan. Kami mohon Tuhan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, mari Tuhan menyertai, mimpin dan tolong kami Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, orang tua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mohon Tuhan anak-anak Tuhan yang sedang masa-masa liburan biarlah bisa berlibur dengan efektif. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan juga teman-teman saudara kami yang mungkin dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Kami mohon Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Kami mohon Tuhan mau campur tangan dan jamah Tuhan. Biarlah segala penyakit Tuhan yang akan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya perkataan malaikat bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara semua orang yang berkenan kepadanya. Kiranya damai sejahtera itu juga Bapak Ibu Saudara sekalian mengalaminya di dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Damai sejahtera Tuhan turun di atas kehidupan kita masing-masing, karena kita mau memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Terimalah seluruh berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan bersama, jadikan aku indah. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan secara online, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir juga bersama-sama dalam pertemuan onsite ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.